Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Ideologi PKI masih hidup. Sekarang Ketua PBNU Marsudi Sud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, Pak Karni, saya bisa kembali bersama-sama dengan Pak Karni lagi pada malam hari ini, yang tidak lain adalah untuk memperingati haul ini. Setiap 1 tahun 30 SPKI kan diperingati ini, Yes. yaitu namanya haul setiap tahun, haul itu tahun. Saya akan menyampaikan 3 hal di sini Pak Karni. Ya, Yang pertama adalah tentang sejarah. Sejarah itu agar anak cucu kita itu tetap paham dan tahu, maka harus ditulis sejarah itu. Harus. Ini dicontohkan dalam agama-agama terdahulu termasuk Al-Quran pun menulis cerita-cerita sejarah. Contoh, Nabi Yusuf dimasukkan dalam sumur oleh keluarganya, oleh saudaranya. Kemudian saudara itu bilang ke bapaknya bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Ini ditulis dalam Quran. Fir'aun yang sekejam itu diabadikan juga dalam kitab suci. Qabil Habil diabadikan. Dan cerita-cerita yang lain semua, baik itu dianggap baik atau tidak dianggap baik oleh keluarga bahkan oleh pelakunya, merugikan atau tidak merugikan, karena itu fakta, maka fakta itulah harus ditulis. Tujuannya apa kok harus ditulis jadi sejarah? Di sana di dalam Al-Quran juga disampaikan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam cerita-cerita itu, sesungguhnya kita itu bisa ngambil pelajaran. Ngambil pepeling. Ingat-ingat, sebuah ingat-ingat. Kalau dikatakan PKI itu adalah sejarah yang di sebelah kiri, kita juga punya pepeling ingat-ingat sebelah kanan. Ada sejarah, DI, TII, Kahar Muzakar, PRRI, dan lain-lainnya. Itu juga tetap harus ditulis agar bangsa kita itu mengetahui dan memahami dan belajar. Untuk mengingatkan anak cucu kita, kalau terlalu ke kiri, tuh dulu pernah kejadian saling bunuh-membunuh antar saudara sendiri, antar bangsa sendiri. Kalau terlalu ke kiri, begitu pula ketika kita terlalu ke kanan. Itu dulu ada DI, ada TI, ada Kahar Muzakar, juga dulu pernah demikian. Nah, kita harus tulis itu untuk pepeling, untuk ibrah, untuk jadi guru besar kita, untuk jadi profesor kita, untuk jadi alarm kita. Agar jangan sampai ke depan terjerumus oleh hal-hal itu. Nah, ini Pak Karni, ada hikmahnya. Kita punya sejarah kiri, ada PKI, kanan ada DI dan TII atau selainnya.
Apa hikmahnya? Saya termasuk yang muter menjelaskan ini kepada negara-negara yang belajar ke Indonesia. Negara-negara yang belajar ke Indonesia termasuk yang pertama yang belajar dengan NU adalah Afghanistan. Di hotel ini untuk pertama kali mereka kita kumpulkan dan mereka itu belum pernah kumpul setelah perang dengan Soviet, perang dengan Amerika, kemudian ratusan tahun perang sendiri. Nggak pernah ketemu mereka, bunuh-bunuhan sendiri. Itulah tahun 2010 waktu saya Sekjen PBNU, kita undang seluruh tokoh-tokohnya yang mereka itu perang sendiri di hotel ini untuk pertama kali. Waktu itu saya ingat kita bikin selang-seling. Ini kelompok A di sini, kelompok B di sini, kelompok C di sini. Saya pikir agar bisa deket-deketan, bisa ngobrol. Seperti saya dengan Pak Ilham ini, walaupun agak jauh, keluar sedikit ke sana, ya ngobrol juga itu. Hanya untuk bisa ngobrol aja susah. Ketika itu pada kembali lagi ke kamar di hotel ini. Ketika sampai kembali ke kamar, kita bujuk satu lagi yang penting bisa kumpul. Ketika kumpul saya ceritain bahwa yang terjadi di negara bapak-bapak semua ini dari Afghanistan sudah pernah terjadi di Indonesia. Ada pemberontakan PKI sebelah kiri, ada pemberontakan DI, TII, PRRI dan lainnya di sebelah kanan. Ini sebagai ibroh. Ketika kita ceritakan, dan inilah hikmahnya, ayo kita kumpul di sini, kita pernah ngalami yang sama dengan bapak-bapak yang ada di Afghanistan. Itu pertama kali saya adakan di sini. Kedua kali diadakan di Turki, saya dengan ketua umum saya. Ketiga kalinya di Afghanistan. Keempat kalinya ke sini lagi. Kelima kalinya kemarin zaman Jokowi masih Pak Presidennya Jokowi, Wakil Presidennya Yusuf Kala datang lagi ke sini sambil berterima kasih. Hasilnya apa? Kita punya guru, kita punya ibroh kejadian begini. Alhamdulillah Afghanistan bisa menyusun pemerintahannya. Yang alhamdulillah lagi Pak Karni, Nahdlatul Ulama di Afghanistan hari ini dari pimpinan pusat sampai daerah sudah ada pengurus Nahdlatul Ulama. Hari ini. Nah karena kita mengasih ini sebuah hikmah, sebuah ibroh, sebuah sesuatu yang bisa untuk pegangan. Jangan sampai kita terjerumus lagi ke kiri atau ke kanan. Intinya diperingati G30S PKI setiap tahun ini sesungguhnya di sini intinya. Untuk menjadi alarm bareng-bareng. Itu satu. Nomor dua, Pak Karni, alhamdulillah ketika kita bisa melihat sebelah kiri pernah kejadian semacam ini dasarnya dari 1926, 1948, 1965. Yang itu sudah ditulis semua di dalam buku. Walaupun dari pihaknya juga menulis buku lain. Seperti yang tadi Ibu sampaikan. Dan masih ada buku-buku yang lain. Itu wajar karena apa? Karena mereka juga ingin bela diri. Tapi faktanya bahwa sesungguhnya kejadian itu memang terjadi. Lalu yang harus kita ambil hikmahnya, pelajarannya itu apa? Satu, jangan terlalu ke kiri dan jangan terlalu ke kanan. Kenapa jangan terlalu ke kiri dan ke kanan? Karena kita sudah
menyepakati bersama-sama untuk tawazun, tawasud, balance, tasamuh di tengah. Yaitu di tengah itulah negara yang telah kita sepakati. Muahadah Watoniyah, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sudah kita sepakati. Hei saudara-saudaraku, hei anak-anakku, hei anak cucuku. Ini sejarah pernah terjadi, ke kanan semacam itu, sebelah kiri semacam itu. Ayo kita tetap jaga yang sudah kita sepakati bersama. Ke depan kita ngelihatnya. Dan ini perintah Allah, yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Allah telah menciptakan kepada kalian semua, kita semua adalah umat yang tengah. Inilah yang sudah dipilih oleh mbah-mbah buyut kita, kakek nenek kita, kesepakatan kita. Yang sekarang sampai sekarang kita jaga. Ini yang kedua. Yang ketiga, lalu gunanya untuk apa dan bagaimana caranya at-taufiq wal muwazanah bainal masolihil mutadoribah. Bagaimana kita bisa merekonsiliasikan yang mutadoribah, yang kontradiktif terus menerus. Harus bisa direkonsiliasikan. Merekonsiliasikan ini juga ngikutin perintah Tuhan bahwa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sodakotin yatbauha adha. Wallahu ghaniyun halim. Intinya kita semua harus mau ikhlas saling memberi. Gak usah meminta, memberi. Memberi apa? Memberi maaf. Wes. Siapa aja? Harus saling memberi, bukan meminta. Memberi maaf kepada siapa saja. Untuk melihat kita semua menata bangsa yang sudah kita sepakati ini ke depan. Kalau sudah bisa melakukan 3 hal ini sesungguhnya, adanya sejarah kiri PKI, kanan DITII, ini adalah bisa memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh ketahanan sosial negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Karni. Maka untuk itu ini Pak Karni, dulu zaman saya masih kecil, kira-kira ini saya lahir 64. Tahun 76 itu saya disuruh ngapalin sebuah kitab. Kitab itu kitab Jawa yang dikarang oleh Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Namanya Kitab Ngudi Luhur. Ini teorinya karena tadi ada konflik PKI yang terus-menerus, umat Islam juga ketakutan atas konflik itu, kitab ini mendorong, ayo kita pikirkan bangsa ini ke depan. Syairnya begini nih Pak Karni. Sholatullahima lahat kawakib alahmat khairima rokiban najaib. Iki syair kanggo bocah lanang wadon, nebih akan tingkah laku ingkang awon. Anak Islam kudu cita-cita luhur, kebentunya lan akhirate bisa makmur. Cukup ilmu umume lan agamane, cukup dunya kanthi bekti pangerane. Bisa mimpin sedulure lan bangsane, tumuju ning raharja lan kemulyane. Lamun kita padha katekan sejane, ora lewat siro kabeh pemimpine. Negaramu butuh menteri, butuh mufti,
butuh kodipati, siten lan bupati, butuh dokter, butuh mister ingkang pinter, ilmu agama kang nuntun laku bener. Ini orang Jawa kayak saya dulu suruh ngapalin semua. Itu karena apa? Untuk suruh melihat masa depan. Masa depan lu negaramu ini butuh pimpinan, butuh pimpinan, butuh pimpinan. Nenek moyang kita semua yang buyut-buyut kita ini, yang bagaimana mendirikan sebuah negara dengan susah payahnya. Sebelah kanan dilalah ya ada pemberontakan, sebelah kiri dilalah ada PKI. Nah itu. Baik. Nah, kesusahan ini mari kita memberi maaf yang setinggi-tingginya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Ini intinya. Terima kasih Pak Kani. Baik. Sesungguhnya saya akan menyampaikan beberapa sejarahnya yang mungkin nanti kalau masih ada waktunya. Terima kasih. Baik.